Fal qalbu sultanul insan, bahwa hati itu adalah tuan daripada manusia. Tubuh ini dan seluruh fakultasnya, seluruh bagian-bagiannya itu semua dipimpin oleh yang disebut sebagai hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini adalah episode terbaru mengenai tentang kajian hukum Islam ataupun juga kajian daripada fikih Islam, akan tetapi kajian ini membasiskan pada kajian hukum, akan tetapi juga melihat aspek atau melihat sisi batin atau melihat sisi ruhani daripada aspek hukum dalam Islam. Ulama-ulama Islam telah berjuang ataupun juga telah berusaha untuk menggabungkan sisi-sisi zahir dan juga sisi batin secara bersamaan, atau sisi-sisi eksoterik dengan sisi esoterik daripada ajaran Islam. Ajaran Islam pada awal mulanya adalah yang dibawa oleh, yang ditemukan ataupun yang diraih ataupun yang dicapai ataupun yang diberikan oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang di dalamnya tergabung antara zahir dan batin, atau tergabung antara sesuatu yang bisa kita indrai dengan yang tidak bisa kita indrai. Berangkat daripada itu, ulama-ulama setelah Nabi Muhammad SAW itu melakukan sebuah usaha penggabungan dua hal tersebut, yang mana di kemudian hari sampai saat ini beberapa golongan dan beberapa kelompok dari umat muslim itu banyak yang menentang satu sama lain. Ada yang tidak membolehkan sisi batin atau esoterik, dan ada yang menentang sisi zahir atau eksoterik daripada ajaran Islam. Oleh karena itu, ulama Islam pada abad belakangan akhirnya berdasarkan kesucian batinnya, berdasarkan kedalaman ilmu pengetahuannya, akhirnya melakukan sebuah usaha untuk memahami Islam secara komprehensif, secara holistik, untuk memahami setiap perintah-perintah Tuhan ataupun juga hukum-hukum dalam Islam, sehingga tidak dipandang hanya dari sisi satu saja, akan tapi dari beberapa sisi. Di tangan saya ini adalah sebuah kitab yang akan terus saya akan kaji, akan terus saya baca dan kita telah bersama, yaitu bagaimana hukum-hukum Islam ataupun juga hukum-hukum daripada yang terdapat dalam ajaran Islam bisa kita lihat dari dua sisi. Dan pelajaran ini sungguh menarik karena apa yang terkandung di dalam hukum-hukum Islam ternyata sangat luar biasa. Jadi kitab ini adalah kitab standar ataupun juga kitab daripada fikih Syafi'i, yang mayoritas kita di Indonesia adalah pengikut daripada fikih daripada Al-Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i membuat sebuah rangkaian hukum Islam yang sangat panjang, kemudian diringkas oleh ulama-ulama setelahnya. Nah, salah satunya adalah Al-Isfahani Abi Suja. Al-Isfahani Abi Suja menulis kitab yang disebut sebagai matan Al-Isfahani Abi Suja, yang mana kemudian teks inilah yang kemudian dikaji, kemudian teks inilah yang diulas dan juga terus diajarkan dari generasi ke generasi dalam tradisi pesantren ataupun juga tradisi keagamaan yang ada di seluruh belahan dunia umat Islam, khususnya yang mereka yang bermazhab Syafi'i. Latar belakang
saya untuk mengkaji teks ini, untuk mengulas teks ini, saya tidak mengatakan, tidak mengklaim bahwa saya adalah ahli dalam persoalan ini atau saya adalah orang yang memahaminya secara utuh, tapi saya adalah orang yang mencintai pengetahuan, menyukai belajar, dan menyukai membaca. Dan saya juga menyukai tasawuf, sehingga saya sangat tertarik untuk membaca kitab ini. Jadi kitab ini ditulis oleh seorang ulama dari Mesir yang bermazhab Syafi'i, yang mana dan juga bertoriko Zazili. Nama beliau adalah Syekh Mustafa Yusuf As-Salam Syashili Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang khodim ataupun juga pengurus daripada para tasawuf yang para salikin yang ada di Masjid Al-Imam Hussein yang ada di Mesir sana. Sehingga karena beliau adalah seorang sufi dan juga seorang pelayan di para sufi yang ada di Mesir sana, maka beliau seorang ulama yang besar menerjemahkan hukum-hukum Islam tapi tanpa menolak hukum secara zahir, tapi berusaha mengelaborasi sisi batin daripada hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam setelah saya pelajari dari kitab ini mengandung sesuatu yang sangat luar biasa. Maka daripada itu, itulah yang ingin kita pahami dan kaji bersama. Baiklah, kita akan memulai dari pertama, sebagaimana kitab-kitab fikih yang ada. Maka kitab-kitab fikih yang ada itu pasti permulaan dari babnya atau hukum Islam pasti dimulai dengan hukum ya namanya toharoh atau kesucian. Nah, di sini dikatakan paling pertama adalah kitab toharotih atau kitab tentang mengenai kesucian. Nah, jadi teks ini adalah teks fikih yang dari Al-Isfahani Abis Sujah, kemudian disyarah ataupun dielaborasi oleh Syekh Mustafa Yusuf Asy-Syafi'i, yang mana seorang sufi. Dia elaborate bahwa bagaimana melihat hukum-hukum Islam itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Maka di dalam teks ini dimulai dari kata Kitabut Toharoti atau kitab tentang toharoh, kesucian. Nah, di sini dijelaskan bahwa kata kitab itu adalah inda sufiyah, menurut para sufi adalah huwal qalbu. Kitab itu adalah hati. Li'annahu al-jami' litajalliyatil asma wa sifat. Karena kitab itu adalah yang menghimpun seluruh asma Tuhan dan juga sifat-sifat Tuhan. Wa mahallu syuhud, dan hati itulah tempat seseorang dapat melihat Tuhan. Suatu tempat di mana Tuhan dapat dilihat. Makanya dikatakan bahwa qalbul mukmin arsyullah. Bahwasanya hati seorang mukmin itu adalah arsy atau singgasana kaum mukmin. Begitu juga dikatakan dalam setiap agama bahwa Tuhan itu bertempat di dalam hati. Akan tetapi hati di sini bukanlah pengertiannya suatu bersifat jasmani yang ada di dalam rongga dada kita. Bighairi hulul wala ittihad, bahwasanya Tuhan itu tidak masuk ke dalam hati, tidak pula menyatu dengan hati. Akan tetapi bertempatnya itu bukan ada ruang terus Tuhan ada dalam situ. Nah, ini adalah sebuah majasid, akan tetapi kita dapat memahaminya dengan pendekatan seperti itu. Lammal insanu murakkaban min salasimi'atin wasittina adwan. Sesungguhnya manusia tersusun dari 360 bagian-bagian. Minha asakinu wal mutaharrik.
Dalam bagian-bagian tubuh manusia ada yang sakin, ada yang bergerak, dan maaf, ada yang sakin, ada yang tidak bergerak, dan ada yang mutaharik, ada yang bergerak. Kulluha ra'iyatun lahu wa huwa mas'ulun anha jami'an kama warada, bahwa seluruhnya itu ra'iyah, seluruhnya itu adalah rakyat, sesuatu yang dijaga. Wa huwa mas'ul, manusia mas'ul, bertanggung jawab, anha, tentang apa? Seluruh anggota badan tersebut. Sebagaimana hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap daripada kalian wahai manusia itu ra'in, yaitu penjaga, ataupun juga secara akar kata artinya pengembala, dia yang menjaga hewan gembalaan. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian wahai manusia itu adalah orang yang bertanggung jawab an ra'iyatihi, bertanggung jawab daripada gembalanya. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini memiliki kedudukan, yaitu memiliki bagian 360, dan kita sebagai manusia sebagai penanggung jawab daripada seluruh anggota tubuh. Akan tetapi di sini katakan fal qalbu sultanul insan, bahwa hati itu adalah tuan daripada manusia. Tubuh ini dan seluruh fakultasnya, seluruh bagian-bagiannya, itu semua adalah dipimpin oleh yang disebut sebagai hati. Kemudian kenapa kata kitab itu dibagi, ataupun kata kitab itu disamakan dengan hati? Karena kitab, li'annal kitaba fil lughati, karena kitab itu secara bahasa kuat dhammu wal jam'u, dia itu menghimpun dan juga menyatukan. Jadi kenapa disamakan antara kitab dengan hati? Karena kitab itu menghimpun dan menyatukan, sama juga dengan hati. Hati dapat menghimpun benci sekaligus cinta. Hati dapat melakukan sesuatu yang bersifat kontradiksi, mau tapi tidak mau. Berbeda dengan akal. Kalau akal bersifatnya membatasi, akal mencegah yang tidak dia inginkan, berbeda dengan hati. Karena juga hati adalah tempat daripada berputarnya nama-nama Tuhan. Kita lihat nama-nama Tuhan ada yang saling bertentangan, sehingga yang mampu menghimpun itu adalah hati. Wa fi hadzal maqam huwal mahallul muwajaha wal muqalamah. Maka daripada itu posisi hati itu adalah posisi tempatnya muwajah, tempatnya bertemu dengan Tuhan. Dan juga tempat mukalamah, tempat manusia bisa berbicara dengan Tuhan di hati. Fata'ayyana tathiruhu, maka hati itu harus disucikan. Jadi dalam fikih dikatakan kitabut toharoti atau kitab pensucian, itu artinya adalah kitab bagaimana mensucikan hati, bagaimana hati bisa disucikan. Minal agyar, yaitu dari sesuatu selain daripada pemiliknya, atau dari sesuatu yang mana bukan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu agyar? Di sini dikatakan yaitu al-jasadul nafsi, yaitu keterikatan kepada nafs, keinginan yang bersifat rendah. Karena kalau kita mencari kebaikan, menginginkan sesuatu yang rohani, itu juga keinginan. Tapi nafs yang dimaksud di sini adalah yaitu keinginan yang bersifat rendah. At-taifuna bil qalbi, itulah yang mengelilingi hati. Yang menyibukkan hati itulah keinginan-keinginan atau nafsu, yang mana yang menyebabkan
hati menjadi sangat sibuk dengan berbagai macam keinginan. Waqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tahhir baiti lit-taifin. Wahai Ibrahim, tahhir, bersihkanlah, baiti, rumahku, lit-taifin, bersihkan rumahku untuk para orang yang bertawaf, orang yang mengelilingi Ka'bah. Ka'bah di sini bagi seorang sufi adalah Ka'bah, yaitu hati, yang mana di dalam Ka'bah ada Tuhan, yaitu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masuk Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah sana, maka kita akan dapati adalah kekosongan. Kosong adalah isi adalah kosong. Di dalamnya tidak ada apa-apa, tapi pada saat yang sama di dalamnya hanya adalah keutuhan yang nyata. Kalau suatu ruang itu ada benda-benda, maka ada sesuatu yang dimaksud isi itu adalah adanya sesuatu, maka ada ruang. Tapi kalau isinya adalah benar-benar tidak ada sesuatu, maka itulah yang disebut dengan isi. Dia full, karena dia sesuatu itu tidak memiliki batasan, sehingga disebut dengan fullness ataupun juga isi. Jadi yang dimaksud dengan baiti yaitu adalah hati. Wapil ahbaril, maksud daripada tahhir baiti lit-taifin fil ahbar, dan juga di dalam hadis-hadis qudsi dikatakan, ya Dawudu tahhir li baitan askunhu, wahai Daud, tahhir li, yaitu bersihkanlah untukku, baitan, sebuah rumah, askunhu, yang mana aku akan bertempat di dalamnya. Jadi yang dimaksud kitab di sini adalah hati, dan yang dimaksud hati di sini dalam hadis-hadis adalah rumah. Karena sebaik-baiknya rumah, sebenar-benarnya rumah yang bisa kita jadikan pegangan ataupun juga bisa kita jadikan tempat untuk kembali ataupun tempat untuk kita bersandar adalah hati itu sendiri. Ketika kita masuk dalam ruang hati atau ruang di mana hati itu berada, maka ruang itu penuh dengan kenyamanan. Sebagaimana kita punya rumah, maka rumah itu selalu menjadi tempat ternyaman bagi kita. Kemudian Daud berkata, wamal baitu ya Rabb, wahai Tuhan, apa rumah itu? Qala, Allah berkata, al-qalbu, rumah itu adalah hati. Wa warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terdapat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu illa wahyal qalbu. Nah, kemudian ada hadis dari Nabi mengatakan, sesungguhnya di dalam jasad ada mudghah, ada gumpalan segumpal daging, yang jikalau saja dia saluhat, dia baik, maka jasad itu menjadi baik secara keseluruhan. Adapun jikalau segumpal darah itu rusak, maka seluruh jasad pun juga rusak. Tidak lain hal tersebut adalah hati. Inilah berbicara tentang, jadi kitabut Thaharah artinya apa? Yaitu kitab tentang hati, kitab tentang mensucikan hati. Yang mana selanjutnya bagaimana mensucikan hati, bagaimana mensucikan rumah atau hati itu, maka mensucikan rumah atau hati itu dengan air, almiyah dalam bahasa hukum fikihnya, almiyah. Jadi nanti ada pembagian-pembagian air ataupun almiyah yang mana bisa mensucikan hati, yang akan kita terus kaji secara bersama-sama. Kemudian di sini dilanjutkan dalam hadis yang lain mengenai tentang hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum
walakin yanzuru ila qulubikum. Bahwa dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk-bentuk rupa kalian, akan tetapi memandang kepada hati kalian. Dalam Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari menyatakan farriq qalbaka minal adyar yamla'uhu bil ma'arif wal asrar. Wahai manusia, kosongkanlah hatimu dari selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lah yang akan mengisinya dengan pengetahuan-pengetahuan dan rahasia-rahasia. Yang mana pada episode selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mensucikan hati berdasarkan perspektif fikih, tapi berdasarkan ulasan tasawuf. Jadi ketika kita membaca, mengkaji kitab ini, mengkaji ulasannya berdasarkan tasawuf, kita belajar mensucikan zahir sekaligus belajar untuk mensucikan batin kita juga. Semoga ini bermanfaat iyakum wa iyaya kepada para pemirsa sekalian dan juga kepada diri saya terutama. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya kira cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.